kadang dia sengaja nunjukin terongnya itu. Kayak misalnya dia pakai sarung nih kak, tapi gak pakai daleman. Terus dia tuh kayak posisi ngangang, jadi kayak sengaja gitu kak, biar aku lihat. Halo semuanya, ini adalah ABC. Aku bacain sini. Oh iya, di daerah kalian lagi sering hujan nggak? Kalau iya, sama kayak di daerahku. Dan ini sekarang aku lagi flu, maaf ya kalau suaranya agak bindeng. Ya semoga kalian sedang dalam kondisi yang fit ya sekarang. Dan di video kali ini, seperti biasa, aku mau bacain 4 cerita random ya yang udah kalian kirim ke aku. Entah itu lewat email atau lewat tautan yang udah aku sediakan ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mau percaya nggak sama cerita-cerita ini? Kembali ke diri kalian sendiri. So, itu dua. Lego. Hai kak, aku cewek. Aku dari Sumatera kak. Di sini aku mau ceritain cerita aku yang agak dadar-dor, jijik banget deh pokoknya. Wah, jijik kayak gimana nih? Jadi gini kak, waktu aku SD, aku tinggal berenam kak. Orang tuaku, aku, abang, adik sama om aku kak. Nah, om aku ini numpang kak di rumah aku karena lagi kerja di sini. Dia tuh kayak kerja di tempat orang yang pasang tower gitu kak. Tiap sore dia pulang. Nah pas dia mau mandi kak, dia lewat depan aku. Yang posisinya itu aku lagi mau keluar dari kamar. Dia lewat depan aku itu nggak pakai apa-apa kak. Di situ aku shock kak. Terus aku biarin aja kak, nggak berani ngomong ke orang tuaku. Terus hari-hari berikutnya dia selalu gitu kak kalau mau mandi sore. Ada satu hari di situ aku lagi libur sekolah kak, hari Minggu. Kebetulan dia juga libur. Nah, jadi dia ini kayak lagi nonton TV gitu kak di ruang tamu. Dan gak expectnya lagi, dia di situ lagi mainin terongnya kak. Nih om udah numpang tapi kurang ngajar ya. Pas aku lewat, aku nggak sengaja tengok kak. Dan aku langsung buang muka karena takut banget. Orang tua aku waktu itu lagi pergi, apalagi sama adik main. Jadi di situ aku berdua aja di rumah. Setiap kali dia ngelakuin itu kak, pasti orang rumah itu lagi nggak ada. Dan yang ditujunya itu kayaknya aku. Di situ masih belum berani kak buat ngomong ke orang tua aku karena takut nggak percaya. Terus kak, waktu ada satu hari dia ngelakuin itu, aku coba videoin kak buat bukti ke orang tua aku. Nah berhasil aku videoin kak, tapi ketahuan sama dia. Jadi dia pinjem HP-nya. Katanya mau minta nomor orang gitu. Karena waktu itu HP aku kan barengan sama mama. Jadi dia tuh alasan pinjam HP buat minta nomor. Padahal mau ngapus video dia yang aku videoin itu kak. Di situ aku kesel kak karena nggak punya bukti buat ngasih tahu orang tua aku. Terus ada sampai 3 kali aku videoin tuh gagal semua kak. Semua videonya itu pasti dia hapus karena tiap kali ngevideoin pasti ketahuan sama dia. Terus ada satu hari aku kan lagi nyetrika kak. Dia lewat di samping aku. Terus keluarlah itu dia dari kamarnya mau ke dapur dan dia nggak pakai celana. Aku lihat-lihat nih om satu narsis banget dah. Demen banget eksis nunjukin terongnya itu di depan ponakannya. Di situ aku videoin dia kak supaya nggak nampak. Aku tutupin HP aku pakai baju-baju yang mau aku setrika. Nah berhasil nih kak dapat videonya. Besoknya langsung aku kasih tahu ke mama aku kak. Dan mama tahu itu langsung marahin dia kak. Terus nyuruh dia pulang ke rumah kakek aku. Barulah dia pulang kak, nggak di rumah aku lagi. Mampus lo ya. Terus setelah beberapa tahun kemudian, dia kesini lagi kak, karena mau ngurusin kebun sawit dia yang ada di sini. Aku kira dia bakalan berubah kak, rupanya dia tetap sama. Waktu malam-malam, aku lagi begadang, terus aku keluar kamar dan aku lihat dia lagi mainin itunya sambil videoin diri sendiri. Ya kan? Nih om satu emang bener-bener narsis banget ya. Dia sambil videoin dirinya sendiri lagi gituan loh. Setiap lagi gak ada orang, cuman aku yang lihat dia ngelakuin kayak gitu. Kadang dia sengaja nunjukin terongnya itu. Kayak misalnya dia pakai sarung nih kak, tapi gak pakai daleman. Terus dia tuh kayak posisi ngangang, jadi kayak sengaja gitu kak biar aku lihat. Ih sumpah, najis banget sumpah nih orang ya. Sampai sekarang dia masih kayak gitu kak. Aku bingung, takut juga. Tapi aku sama mama gak tahu lagi mesti gimana. Karena ayah aku udah gak ada sekarang. Jadi kami sama-sama bingung kak.
Oh iya kak, yang bikin dadedor, dia itu tamatan pondok kak, pernah ngabdi juga. Jadi gitu ya kak ceritanya. Makasih kak udah mau bacain ceritaku. Minta sarannya juga ya kak, ini harus gimana. Oke, jadi itu cerita pertama kali ini. Kalau menurutku ya, semisal dia ngelakuin hal kayak gitu lagi dan ketahuan sama kamu videoin lah tuh diam-diam. Terus kamu kirim ke grup keluarga besar biar kapok sekalian tuh om-om. Soalnya orang kayak gini tuh nggak bakal jerah kalau dia nggak dapat sanksi. Kalau menurut kalian gimana? Oke, lanjut cerita kedua ya. Halo kak, panggil aja aku Dika. Aku di sini mau nyeritain tentang aku yang dikirimin proposal nikah sama teman kakakku. Temannya ini laki-laki. Bentar, si Dikanya ini laki-laki juga apa cewek nih? Nggak tahu ya. Dan dia katanya ngirim proposal itu karena udah nggak tahan, pengen nganu. Nganu apaan nih maksudnya? Tapi kenapa? Doyannya sama aku. Jadi gini kak awalnya, aku baru masuk SMK dan ngambil jurusan tata boga. Sampai aku akhirnya ditaruh di tempat PKL sebuah restoran gitu. Untung aja, itu aku juga satu tempat PKL sama pacarku. Yang ini beneran cewek loh. Oke, jadi si Dika ini cowok ya. Dia itu, apa ya kak? Cantik banget, baik lagi. Siapa coba cowok yang gak kepincut sama dia? Dia ini bisa dibilang prima donanya sekolah. Sampai suatu hari, kakakku itu ngajak salah satu sahabat cowoknya. Nah ini panggil aja dia R ya kak. Kakakku ngajak si R ini makan di restoran tempat aku PKL. Kebetulan nggak tahu kenapa hari itu aku disuruh bos aku jaga bagian kasir. Di saat mereka ini mau bayar, kan udah pasti sama aku ya kak. Nah si R ini tuh ngeliatin aku lebih lama dari yang seharusnya gitu loh kak. Aku ya nggak nyaman dong. Rata-rata pelanggan di sini aja ngeliatin aku nggak segitunya. Dan besoknya banget nih kak, dia ini datang lagi, tapi sendirian. Dan aku balik ke bagian dapur lagi. Kata si yang jaga kasir, dia itu sampai bayar lebih. Minta aku buat temenin dia makan. Kayak, ngapain sama aku? Aku aja nggak kenal dia. Ibarat cuma tahu namanya doang. Ya udahlah kak, aku kan juga dia bayarin makanan. Aku temenin dia makan. Cuman ngobrol dikit aja sih. Itu pun basa-basi yang basi. Sampai di rumah, nggak tahu dari mana, dia tahu. Dia nemu akun gameku dan ngajak berteman. Ya aku terima-terima aja. Udah beberapa hari bahkan minggu kita main bareng di game itu kak. Dia tuh selalu nge-give aku skin yang emang biggest wishlist aku banget. Katanya sih biar lebih akrab. Di restoran tempat aku PKL, dia ini juga semakin sering ngajak aku buat nemenin dia. Ya aku juga iya aja dong diajak akrab. Bahkan aku udah anggap dia tuh broku sendiri. Sampai suatu hari cewekku ini post fotoku dan dia kayak ngedate gitulah kak. Ya wajar aja orang pacaran mah. Pulang dari kencan itu nggak tahu dari mana juga si R ini nemuin aku lagi mampir sebentar di coffee shop. Ya udahlah, dia ngajak aku keliling sebentar sampai dia nawarin buat ke apartemennya. Katanya sih mau main game bareng biasa gitu. Aku sih iya aja lagi kak. Tipe apartemennya dia itu kayak udah termasuk mewah gitu buat anak kuliah kayak dia. Di apartemennya bener aja aku disuruh duduk sebentar di ruang tamu. Sementara dia mau ngambil sesuatu dulu di kamarnya. Pas dia keluar, dia duduk di sampingku sambil ngeluarin proposal pernikahan, cok. Proposal pernikahan. Aku baru tahu loh istilah proposal pernikahan. Malah ini cowok sama cowok lagi. Apaan banget sih anjir? Aku masih inget banget kak. Dia bilang begini sambil ngambil kaki aku buat ditaruh di pangkuan dia. Tangannya ngambil kacamataku terus dilepas. Dan dia bilang, kalau kamu nikah sama aku bakal menjamin hidup kamu. Kamu tinggal ngangang di rumah aja buat aku Dika. Sumpah aku yang baca aja udah geli banget anjir. Katanya gitu kak, sambil pakai nada itu kayak orang engas gitu. Ya paham lah kak, anjir banget. Ya aku tolak mentah-mentah lah. Apaan banget sih? Tapi dia tetap ngotot kak. Kakiku kan masih di pangkuan dia ya. Aku tuh udah bisa ngerasain yang benjol di sana. Kayak mulai membesar gitu. Aduh, di sana ya aku langsung kabur lah kak. Untung aja dia nggak nyengkeram tanganku yang terlalu kuat gitu. Dan istirahat sebentar di pos satpam dekat apartemen dia dulu sambil ngumpet. Pas diusut, ternyata kata kakakku dia ini emang suka banget sama aku. Katanya dia suka kacamata yang kelihatan imut di aku. Sama menurutnya itu aku cakep. Kacamata yang kelihatan imut. Ya oke lah kalau gitu. Tapi kata kakakku lagi, dia ini sempat
ngesipin dia dan dukung si R ini sama aku. Oh ya pantas ini perkaranya. Ternyata kakaknya Dika ini emang agak lain ya. Bisa-bisanya ngesipin adik cowoknya sama temen cowoknya sendiri. Kayak apaan sih? Aku suka cewek loh. Udah jelas aku pacaran sama cewek. Dan akhirnya aku udah gak kontakan lagi sama dia kak. Dia juga udah berhenti ngirim aku skin dari game itu lagi. Dan sekarang aku udah lulus dan kuliah di salah satu kampus negeri terbesar di Jogja. Masuk jurusan tata boga juga, hehe hore. Karena kejadian itu juga, aku sekarang yang lebih sering post pacarku, biar semua orang tahu aku udah punya pacar. And she is a woman. Terima kasih banyak ya kak, kalau cerita ini sudah datang ke telinga penonton dan mulut kakak sebagai pembaca ceritaku. See ya. Oke, jadi itu cerita kedua kali ini ya. Sumpah, ini aku bener-bener baru tahu loh ya, ada istilah proposal pernikahan. Biasanya kan proposal itu kan buat kerja, buat project kayak gitu-gitu kan. Tapi ini proposal pernikahan jeruk sama jeruk. Gak tahu dah. Emang dunia udah gila ya. Oke, lanjut cerita yang 3 ya. Halo kak, aku mau cerita. Jadi awalnya aku punya keluarga yang awalnya tuh tergolong keluarga cemara. Tapi semenjak ayahku selingkuh, terus ketahuan sama aku, kakakku, mamaku, keluarga kita itu jadi udah gak baik-baik aja. Dan ini kejadiannya menurut aku gila sih. Ayahku pernah ngehamilin selingkuhannya sampai 2 kali, terus digugurin. Terus kakakku sama mamaku pernah lihat ayahku lagi sama selingkuhannya di tempat aksesoris HP. Setelah ngeliat itu, mamaku sama mamaku kan sakit hati banget. Dan setelah ketahuannya, bukannya minta maaf, ayahku malah kabur sama selingkuhannya. Ini baru awal cerita loh ya. Setelah 2 tahunan aku kira udah gak ada hubungan lagi, ternyata masih. Dan aku dengar dari mamaku selingkuhannya itu hamil anak ayahku lagi. Terus katanya gak mau digugurin karena anaknya cowok. Kebetulan ayahku pengen banget dari dulu anak cowok. Terus usia kandungannya itu sekarang udah 9 bulan. Nah ini gongnya kak, ayahku ternyata pernah nikah siri sama selingkuhannya dan mamaku gak tahu. Terus ayahku sampai pindah agama cuman gara-gara selingkuhannya. Sumpah nih bapak-bapak brengsek banget ya. Dengar itu, mamaku sakit hati banget dong. Jadinya mamaku minta cerai. Tapi apa? Jawaban ayahku, malah katanya kalau mamaku cerai, rumah yang ku tempatin ini bakalan dibakar. Terus aku, kakakku, mamaku bakalan dibun-bun. Kebetulan ayahku tuh gak main-main kalau ngomong. Jadi bisa apa aku kak? Oke, jadi itu cerita ketiga kali ini ya. Ini ceritanya singkat tapi bikin naik pitam ya. Ya serius. Kalau mamamu emang gak memungkinkan minta cerai, mending kalian kabur aja dari rumah itu sumpah. Pergi yang jauh sampai ayahmu itu benar-benar gak bisa nemuin kalian. Kalau kalian tetap memilih bertahan, itu secara gak langsung kayak membunuh mental kalian secara perlahan gitu loh. Ya aku cuma bisa doain ya, semoga kamu, kakak sama mama bisa lepas dari makhluk brengsek kayak ayahmu itu. Oke, lanjut cerita keempat ya. Halo kak, kenalin, aku Nada, nama samaran ya. Hehehe. Di sini aku mau ceritain pengalaman aku di masa SMA. Jadi, aku ini sekolah di sekolah favorit di kota aku. Tapi, aku ngekos karena jarak rumah aku ke sekolah itu lumayan jauh. FYI, aku satu sekolah juga sama temen deket aku dari zaman SD. Bisa dibilang sahabat, panggil aja dia Nina, nama samaran juga ya. Nah, kita berdua ini bener-bener bestie banget. Selalu nempel berdua terus, walaupun beda kelas. Bahkan, kita sering dibilang mirip karena keseringan bareng terus kali ya, WK. Oke, singkat cerita, pas kita mau naik kelas 11, pastinya kan ada liburan semester gitu ya. Nah, kita berdua ada rencana nginep di kos aku kak, selama beberapa hari gitu. Kebetulan, emang aku sepian di kos, gak ada teman. Nah, hari pertama dia nginep tuh pokoknya seru banget. Kita begadang bareng, nonton bareng, makan bareng, cerita bareng. Seru banget deh pokoknya. Hari kedua dia nginep di kos aku, siang sorenya aku tinggal lah dia di kos sendiri. Karena aku ada janji buat ngedate sama pacar aku. Setelah seharian aku tinggal dia di kos sendirian, aku kepikiran, takut dia belum makan sama sekali. Karena dia ini anaknya emang paling males kalau makan. Jadi setelah pulang main sama pacar aku inisiatif beliin dia makan. Sesampainya aku di kos, aku lihat kok kamar aku ini banyak banget tisu berantakan. Terus aku panggil-panggil lah tuh si Nina. Ternyata dia lagi mandi. Jadi ya udah aku beresin aja itu tisunya. Terus tahu nggak sih, tisunya itu ada cairan putih-putih gitu. Gak tahu pasti ya itu cairan apa. Pokoknya aku jijik banget waktu itu. Ih,
cairan apaan nih? Setelah Nina selesai mandi, aku marahin dia karena jorok banget, kamar aku diberantakin sama dia. Tapi aku suruh dia buat makan juga karena takut dia belum makan aja sih. Nah ya udah deh, singkat cerita aja, kita udah masuk sekolah lagi dan belajar kayak biasa. Terus suatu hari, pas aku lagi jalan mau ke WC sendirian, aku ngerasa kayak diliatin pas disinisin sama murid-murid lain kayak why gitu loh. Ada apa sih? Kenapa lihat akunya gitu banget? Sumpah, hampir beberapa hari aku tuh disinisin, dibisik-bisikin gitu sama murid lain. Karena aku lumayan sedih, jadi aku cerita lah tuh ke Nina soal itu. Ya dia cuma nyuruh aku sabar, sama nggak usah dipeduliin aja. Tapi ya gimana ya, aku kepikiran terus. Terus ada di mana hari itu, aku dipanggil sama guru BK. Terus aku kayak, hah? Kenapa nih? Aku buat salah kah? Pas aku udah di ruangan bu guru, dia bilang kalau aku ini blunder kak. Katanya video blunder aku itu udah viral ke satu sekolah. Kayak, hah? Apaan anjir? Gue nggak pernah ngapa-ngapain. Kenapa bisa blunder? Pokoknya di situ aku marah-marah lah tuh ke guru BK aku. Ya karena aku nggak pernah buat video kayak gitu anjir. Tapi si guru ini ada buktinya kak. Dia nunjukin bukti chat plus videonya ke aku. Aku nggak percaya sama sekali. Chatnya itu nunjukin kalau dia itu pakai aplikasi Telegram. Sedangkan aku aja nggak punya akun tele. Terus kenapa itu bisa ada coba? Mana fotonya? Itu foto aku please. Pokoknya aku sedih banget kak. Soalnya aku di DO dari sekolah. Oh jadi si Nada ini kena fitnah gitu ya. Aduh kesian Jir. Sampai di DO loh dia. Aku pulang ke kos dan cerita sambil nangis-nangis ke orang tua aku. Untungnya orang tua aku ini lebih percaya sama aku. Karena ya aku jujur, aku nggak pernah ngapa-ngapain please. Selama aku di DO, aku berusaha nyari tahu siapa yang udah ngepalsuin pakai identitas aku kak. Singkat aja, pas Nina nginep, dia ini ketiduran kak. Terus HP dia ini dalam keadaan nyala. Plus ada notif terus-terusan dari HP-nya dia. Ya karena aku ini anaknya kepoan, jadi aku cek aja. Walaupun itu privasi sih, hehehe. Tapi nggak apa-apa lah, ke sahabat sendiri ya kan. Nah terus pas aku cek notifnya, ternyata dari cowoknya. Aku baca pesannya, dan pesannya tuh gini, sayang, mana videonya lagi? Aku udah enges banget ini. Di situ aku kaget banget Jir, seorang Nina punya cowok spek begini. Terus ya aku kepo, jadi aku baca chat-chat mereka itu. Tahu nggak gongnya apa? Ternyata yang nge-faker muka aku atau identitas aku ini si Nina. Bener-bener musuh dalam selimut sih ini ya si Nina. Oh, parah banget sih ini, parah banget. Anjir emang. Jadi selama ini dia yang bikin videonya dan ngaku-ngaku jadi aku. Gak terima banget kak aku, sedih. Pokoknya kecewa banget lah pokoknya. Jujur aja, aku gak tahu pasti kenapa videonya itu bisa kesebar. Mungkin si cowoknya Nina ini yang nyebar, tapi gak tahu juga sih. Pokoknya gak terima banget. Karena dia ini udah pakai identitas aku dan bikin nama aku jelek. Karena dia tidurnya nyenyak banget, jadi aku foto-foto lah tuh buktinya kak. Aku kirim ke orang tua aku buat bukti ke guru kalau aku itu nggak salah. Setelah itu aku ngebiarin dia tidur di kos aku semalaman itu. Dan aku pergi naik Grab ke rumah orang tua aku. Karena jujur kak, aku kecewa banget kak sama si Nina itu. Kalau aku di posnya si Nada ini ya, udah aku bikin bawa belur tuh si Nina itu. Aku gak berhenti nangis pas ngelamun di jalan sambil mikir, aku ini salah apa ya ke dia? Kok dia tega jahatin aku kayak gini? Pokoknya sampai si abang Grabnya ini ngira aku ini lagi putus cinta. Besoknya Nina chat aku, Nat, lu kemana? Kok gak ada di kos? Ini gue sendirian loh. Aku jawab aja, sorry, gak bilang dulu Nin, gue ada acara keluarga mendadak. Lu kalau mau makan, makan aja tuh, ada stok mie di lemari. Padahal hari itu aku gak ada acara keluarga, tapi aku pergi ke rumah guru BK aku sama kedua orang tua aku. Aku jelasin lah tuh semuanya. Dan orang tua aku juga minta biar aku gak di DO. Karena ini udah jelas bukan salah aku. Untung banget gurunya itu percaya. Dia juga gak nyangka kalau ternyata pelakunya ini sahabat gue sendiri. Guru aku sampai minta maaf ke aku dan orang tua aku karena dia udah DO aku tanpa kebenaran yang jelas. Dan besoknya, kebetulan hari Senin, aku kembali masuk sekolah. Sumpah ya kak, tatapan-tatapan orang ke aku itu kayak seakan-akan benci banget gitu loh. Tapi bodo amat Zir, bukan salah gue. Dan setelah itu, Nina dipanggil ke ruang BK. Dia dikeluarin dari sekolah itu kak. Aku gak tahu ya, harus sedih atau seneng. Tapi yang jelas, aku kecewa banget sama dia. Aku dan keluarga juga udah nuntut dia ke jalur hukum karena udah melakukan pencemaran nama baik. Tapi keluarganya Nina ini minta damai secara keluarga. Enak banget mereka kayak gitu. Gak ada
nggak ada damai secara keluarga ya. Kita bukan keluarga ya. Pokoknya urusan jalur hukum itu biar mama papa aku aja yang urus. Aku cuma perlu fokus sekolah dan balikin nama baik di sekolah. Nggak gampang please. Hampir berbulan-bulan aku ngebalikin nama baik aku itu. Dan by the way, aku udah cut off Nina, wanita jahat itu. Nah, wajib hukumnya cut off orang kayak gini ini. Udah gak ada kesempatan kedua ya buat orang-orang jahanam kayak gini. Hidup aja sekali, minta 2 kali. Pokoknya aku udah blok semua sosial media dia. Aku benar-benar udah gak mau kenal dia, Kak. Dan ya alhamdulillah, nama aku udah baik. Aku gak dipandang buruk lagi sama teman-teman sekolah aku. Seneng banget jujur, karena berarti perjuangan aku gak sia-sia. Aku ngebalikin nama baik aku dengan cara membuktikan dan menunjukkan bakat prestasi aku, Kak. Hehehe. Jadi gak cuman baik ke semua orang doang ya. Udah sih Kak, segitu aja ceritanya. By the way, sekarang aku udah kuliah. Pokoknya buat kalian semua harus hati-hati ya dalam memilih teman. Tetap waspada deh pokoknya. Oke, dari itu cerita terakhir kita kali ini ya. Aku seneng banget nih, soalnya happy ending ya. Emang bener ya, musuh paling jahat itu terkadang orang yang paling deket sama kita gitu loh. Ya dari sini kita dapat pelajaran ya. Kalau jangan terlalu percaya sama seseorang. Yang bisa kamu percaya itu adalah diri kamu sendiri dan Tuhan. Dari 4 cerita tadi, menurut kalian mana cerita yang bikin kalian shock nih? Coba kalian komen di bawah, aku pengen tahu. Oh iya, buat kalian yang mungkin punya cerita yang unik, penuh plot twist, horor atau apapun itu, kalian bisa kirim di email ini ya. Nah selain itu, kalian bisa juga kirim secara anonim di kode QR ini. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. See you in another video and bye bye.